Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan membahas bersama masalah seputar fikih, adab, tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang. Masih banyak di antara kita yang mungkin belum banyak yang memahami. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini saya sudah hadir bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan. Masya Allah bisa ngaji bersama lagi dengan Gus Faiz nih. Senang sekali saya. Nah pemirsa, saya juga mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, pembahasan kita seperti biasa nano-nano, ada banyak ya yang kita bisa bahas hari ini. Di segmen pertama ini yang juga mungkin perlu kita pahami adalah soal talak Pak Kiai. Nah bagaimana kemudian jika ada seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, itu sebenarnya masih ada hak-hak tertentu yang boleh didapatkan si mantan istri ini nggak Pak Kiai? Ya. Tafadhol. Jadi kalau bicara tentang perempuan yang ditalak, maka ada 2 keadaan. Yang pertama dia hamil atau dia tidak hamil. Kemudian nanti ada persamaan sedikit, baik orang yang ditalak 3 atau orang yang difasakh, dibatalkan pernikahannya. Nah yang seperti ini penjelasannya di dalam fikih. Yang pertama, kalau perempuan itu ditalak 3, itu namanya talak bain. Talak bain ini tidak mungkin kembali kepada suaminya kecuali melalui proses pernikahan orang lain yang disebut dengan nikah tahlil. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, di sini kalau perempuan tadi sudah dicerai oleh suaminya, ini berbeda kasus dengan kalau masih cerai 1 atau cerai 2. Ini namanya tolak roj'i. Tolak roj'i itu Mila, kalau masih ada di dalam masa iddah. Ini para pemirsa, iddah ini kalau dalam kasus seperti ini nih, ditalak dalam keadaan cerai hidup, maka dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, perempuan itu masuk masa iddah kalau sudah melewati 3 kali suci. Kalau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah kayak di Irak, di Mesir, maka mengikuti siklus 3 kali haid. Nah, nanti di tengah-tengah siklus iddah ini, kalau suaminya ingin kembali, maka tidak perlu akad nikah baru. Tinggal dia melakukan kamu saya rujuk atau dengan perbuatan. Menggauli misalnya menggauli dan tidur bersama, sehingga perempuan yang dicerai 1 dan cerai 2 ini tidak otomatis terputus ikatan tali pernikahannya karena masih bisa dirujuk. Disinilah nafkah dan juga hak untuk tinggal, mendapatkan tempat tinggal itu tetap menempel. Nah, tetapi kalau cerainya sudah tolak bain, ini menurut pendapat ulama yang masyhur, perempuan tadi tidak lagi mendapatkan nafkah di masa iddahnya, tetapi mendapatkan hak tinggal. Jadi hak tinggal di dalam rumah itu, ya itu dia tetap dapat sampai dia keluar dari iddahnya, atau dia melakukan nih pekerjaan yang dianggap pembangkangan. Misalnya kata suaminya, walaupun kita sudah tidak lagi suami istri, sudah tolak bain, saya sudah ceraikan kamu 3, tapi mohon tutup auratnya misalnya, ya, atau jangan keluar di waktu-waktu yang tidak etis untuk ukuran tetangga, dia membantah, maka dia kehilangan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Jadi itu tadi perbedaannya. Kalau dia hamil, ini yang selanjutnya, maka dia tetap mendapatkan hak tinggal selama masa kehamilannya dan juga hak nafkah atas biaya dia proses kehamilan. Jadi dia tentu mendapatkan makan nih, mendapatkan mau beli bakso, vitamin dan sebagainya, karena itu berkaitan dengan keberlangsungan janin di dalam perutnya. Tapi bukankah pada saat istrinya si perempuan ini hamil itu tidak boleh ditalak Pak Kiai sebenarnya? Atau boleh dalam boleh ditalak? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi ketika terjadi perceraian, dia dicerai dan dalam keadaan hamil, maka
ketika ada nafkah itu sebetulnya bukan nafkah kepada istri kan. Oh, tapi kepada Tapi keberlangsungan janin. Tentu karena dia hamil, ukuran badannya berubah, dia butuh untuk Paham. ini, itu semua tetap harus dipenuhi. Oke, nah kadang-kadang kita juga masih bingung sebenarnya Pak Kiai. Membedakan talak satu itu seperti apa, talak dua Iya. seperti apa, talak bain itu seperti apa? Apakah Iya. dalam sekali misalnya talak itu bisa langsung Ya, dijatuhkan talak ada bain? variabelnya. Oke. Ketika Al-Quran Allah berfirman misalnya, at-tolaku marrotani. Tolak itu 2 kali. Ya, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Logikanya, kalau sudah 2 kali masih nggak ketemu juga, maka terjadi perceraian yang ketiga. Nah, ini kata ulama, marrotani ini kan harusnya marrotan ba'da ukhra. Kalau saya mengatakan misalnya Mila, saya mengisi CNN ini berapa kali? Kan kalau 2 kali itu dipahami dalam 2 episode. Iya. Bukan berarti ketiga episode pertama di tengah-tengah saya minta keluar. Iya. Terus saya masuk lagi, terus saya bilang sama Saya sudah Mila, 2 nih, saya gitu. sudah 2. Kan nggak Bisa. begitu logikanya. Iya. Oleh karena itu, idealnya secara keseluruhan dalil yang saya pelajari dari guru-guru saya, idealnya cerai itu tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Tetapi dengan tahapan. Tahapan. Yang pertama, ceraikan secara sekali. Siapa tahu kan dengan sekali masing-masing kemudian melakukan islah, muhasabah, maka kemudian merasa nih, oh sepertinya ini masih bisa diperbaiki. Kan pernah ada orang yang pernah bercerai, hari ini saya lihat rumah tangganya itu menjadi rumah tangga ideal yang diimpikan oleh banyak orang tanpa orang tahu bahwa mereka dulu di masa mudanya itu pernah cerai roji'i. Nah, kemudian kata Quran, kalau nanti sudah damai, ternyata berjalan ya, nggak ketemu lagi, cerai kan tidak apa-apa. Gitu loh. Nah, ini sudah 2 kali. Masih mungkin kan diperbaiki, bisa jadi. Nah, tetapi kata Quran, rasanya kalau sudah yang ketiga, ini kan tidak mungkin orang hanya memikirkan persoalan cintanya dengan istrinya. Ada anak-anak, ada karir, ada rasa yang mungkin perlu dijaga untuk tidak terluka semakin jauh. Maka dikatakan seolah secara dohir jodohmu sampai sini. Maka dikasih cerai yang ketiga. Nah, ini kalau dijatuhkan sekaligus, ini kan kehilangan nilai substansinya. Kalau kemudian saya, nauzubillah, ada seorang suami mengatakan, kamu satu napas ya, saya cerai, saya cerai, saya cerai. Kan begitu. Seakan-akan etape dan tahapan yang diajarkan oleh Al-Quran itu disia-siakan. Padahal pada setiap ibadah, pada setiap syariat, pada setiap yang Allah tentukan, itu ada hikmahnya. Kalau langsung 3, maka hikmah yang saya jelaskan tadi kan tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu, ada sebagian ulama yang membaca peristiwa-peristiwa cerai ini dengan bijaksana. Di masa Rasulullah itu ada sahabat Nabi namanya Rokanah. Ini suka sholat nih berjamaah. Satu ketika Nabi kehilangan dia. Kok enggak kelihatan ya di masjid? Kata temannya, dia nangis Rasulullah. Loh, kenapa? Dia kehilangan istrinya. Kenapa kata Nabi? Dia itu berantem sama istrinya. Karena emosi, dia langsung ceraikan istrinya, tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. 3 kata cerai dalam 1 tarikan nafas. Kata Nabi, panggil dia. Kata Nabi, kamu kenapa Rokanah? Saya nangis Nabi. Menyesali ucapan saya. Saya ngomong kayak gitu tuh nggak ada niatan untuk menceraikan istrinya 3 kali. Tapi saya dikuasai oleh angkara murka hawa nafsu. Nabi panggil istrinya. Ini suamimu Rokanah nih, kalau berantem biasa nggak ngucapkan cerai? Kan ada nih Mila, orang yang kalau berantem sedikit, kamu saya cerai loh, cerai. Nggak pernah Nabi dia ngomong cerai, nggak tahu kemarin tuh kenapa kok langsung begitu. Maka kata Nabi, innamahiyya talqatun wahidah, ini namanya fatwa. Kata Nabi, ini difatwakan nih. Kalau begitu kejadiannya, maka ini adalah talqatun wahidah, jatuh 1. Kesebar ini di Madinah ini. Oh ternyata kalau mengucapkan cerai 3 di 1 majelis, itu sama Nabi dijatuhkan cuman 1. Maka semua orang nih dengan niat yang salah nih, kalau ingin menyakiti istrinya, dia langsung jatuhkan cerai 3. Toh dia tahu jatuhnya cuma 1. Jadi biasa tuh kalau emosi, kamu saya cerai. Emosi, dia tumpahkan kekesalannya karena dia tahu toh jatuhnya cuma 1. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu nggak berkenan. Kata Sayyidina Umar, ini orang-orang tuh menyalahi
apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi menjatuhkan talaknya si Rokanah itu yang diucapkan 3 pada satu majelis, dijatuhkan 1 karena kata orang sekarang nggak ada niatan jahat, mensreanya nggak ada. nggak ada nih, gitu loh. Maka sama Nabi jatuhkan 1. Sekarang orang-orang ini qadistajalu fi amrin kanu lahu fihi anatun. Mereka itu menumpahkan sekaligus satu perkara yang sama Rasulullah sebetulnya diberi periodisasi waktu, gitu loh. Maka kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya akan berfatwa jatuh 3. Nah, mulai saat itu orang di Madinah tahu siapa yang menjatuhkan 3 talak dalam satu majelis itu sama Umar dijatuhkan 3. Padahal nih kalau kita perhatikan secara seksama, ini ada unsur kehati-hatian dari Sayyidina Umar. Betul. Tapi yang kedua, ini namanya fatwa. Fatwa itu bisa berbeda normanya. Satu contoh ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu pernah ada orang datang nih Mila. Dia katakan, guru, kalau saya membunuh orang bisa taubat nggak? Abdullah bin Abbas bilang, nggak bisa. Orang tadi bilang, nggak bisa guru, nggak bisa. Kamu membunuh orang, masuk neraka, nggak ada taubatnya. Pulang orang itu. Murid-muridnya tuh kaget. Guru, ini gimana sih hukum yang disampaikan? Ayat Qur'annya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Kalau dosa bukan dosa menyekutukan Allah, itu ada kesempatan taubat. Ada orang membunuh 99 orang. Dia bunuh satu lagi genap 100. Itu ada taubatnya. Kata Abdullah bin Abbas, ayat itu saya hafal. Hadis itu saya tahu. Tapi ada yang tidak kamu ketahui. Kata murid-muridnya, apa yang tidak kami tahu guru? Tadi orang tadi, waktu nanya saya, kalau membunuh orang bisa taubat nggak? Dia nanyanya itu sambil bawa parang. Saya takut. Orang ini sebetulnya berniat membunuh orang. Kalau saya fatwakan ada taubatnya, dia bunuh beneran. Tapi begitu saya tutup pintu taubat, dia tidak jadi membunuh. Jadi dalam pertanyaan itu Mila, kita harus membeda-bedakannya orang. Seperti yang sering saya katakan, fikih itu luas. Jangan kemudian kita sempitkan hati kita. Ya, Masya Allah, menarik sekali. Paham ya, jadi memang harus dilihat dulu konteksnya seperti apa, kita lihat situasinya seperti apa, bisa jadi berbeda. Baik, oke, kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.